Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihil kitaba liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mala'a bihil kaunu nura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu lil haqqi mutamassikina wa ansara. Amma ba'd. Faya ayyuhas shaimun wa shaimat usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala ta'ala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul dhalina illa khasara. Wa qala ta'ala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya mencoba akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini ada yang namanya nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.660 ayat, dan 1.027.000 huruf. Semuanya itu mengandung kebaikan. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah malaikat Jibril alaihi salam sebagai pedoman umat manusia agar hidup bahagia baik di dunia maupun akhirat. Bukan hanya itu, tapi Al-Quran sebagai syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran juga sebagai syafaat bagi pembacanya. Kemudian Al-Quran itu banyak kebaikannya. Siapa yang banyak membaca Al-Quran dengan baik, maka semakin banyak pula kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ayyuhas shaimun wal shaimat, kaum muslimin dan muslimat
ahli puasa di bulan suci Ramadan yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga mendambakan atau merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar, orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121 atau 121 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته, orang-orang yang telah beri Alkitab, mereka membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya, mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa yang kufur pada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang rugi. Bukan hanya rugi di dunia, di akhirat pun akan rugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Di dunia tidak ada ketenangan di dalam hatinya, karena orang yang banyak membaca Al-Quran maka hatinya akan merasa tenang. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran berarti dia selalu berdialog, selalu berkomunikasi, selalu berbicara dengan sang Khaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Oleh karenanya berbanyaklah kita mengingat Allah, pakai itu dengan baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, asal salat, sunnah dan lain sebagainya, yang pada intinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu artinya bacaan. Qara ayaqra Qur'anan. Jadi Quran itu harus dibaca, apalagi kita sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Al-Quran. Rukun iman yang berapa, saudara-saudara? Yaitu iman yang ketiga. Yang pertama kepada Allah, para malaikat Allah, kitab Allah, para rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Berarti kita harus melakukan, minimal membaca, memahami, terlebih mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik? Tentu harus wajib belajar.
Yang belum bisa, yang sudah bisa, ya wajib mengajar. Kun aliman au muta'aliman, jadilah kau orang pengajar, jadilah engkau seorang yang alim atau orang yang belajar. Semoga kita termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengajar dan yang belajar Al-Qur'an itu sama-sama baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia menurut pandangan Allah, menurut pandangan ajaran agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan atas kesalahan sengaja atau tidak, saya sebagai manusia yang banyak kesalahan, banyak kekhilafan, dan saya manusia yang lemah, yang akal pikirannya banyak kekurangan, senantiasa mohon kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa yang tiada kekurangan sedikit pun, yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga, dan bagi pendengar, ya, audiens, ya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Jika ada yang salah, mohon disalahkan dan diluruskan atau dibenarkan. Jika ada yang betul, semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.